Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas merasa otaknya buntu. Ia yang biasanya penuh ide cerdik, kini seperti kehilangan akal. Aku butuh udara segar nih, pikirnya. Maka ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat seorang pria yang dikenal di desa sebagai orang gila sedang tertawa terbahak-bahak di tepi jalan. Orang itu terlihat begitu bahagia, padahal ia sendirian. Mungkin dia punya cara pandang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, gumam Abu Nawas sambil mendekatinya. Dengan senyum ramah, Abu Nawas berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku berguru padamu?" Orang gila itu menatap Abu Nawas dengan mata berbinar, lalu tertawa lebar. "Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, jika kau cukup berani." Abu Nawas tersenyum. "Tentu Tuan, tolong ajari aku." Orang gila itu mengangguk penuh semangat. "Baik, pelajaran pertama. Buang sandalmu ke sungai, lalu berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas terdiam sejenak. Perintah itu aneh, tapi ia memutuskan untuk mengikuti. Ia melepaskan sandalnya, melemparkannya ke sungai, lalu berjalan ke pasar tanpa alas kaki. Sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dengan heran. Beberapa bahkan tertawa melihat Abu Nawas, si cerdik yang terkenal, berjalan seperti orang kebingungan. Ketika Abu Nawas kembali, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang?" Abu Nawas tersenyum. "Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham satu hal. Kadang kita tidak perlu terlalu peduli pada pendapat orang lain." Orang gila itu mengangguk puas. "Tepat sekali Abu Nawas. Sekarang pelajaran kedua," lanjutnya. "Pergilah ke rumah makan yang paling mahal di kota. Pesan makanan termewah, lalu bayarlah dengan daun kering." Abu Nawas tertawa kecil mendengar perintah itu, namun ia tetap melakukannya. Ia pun pergi ke rumah makan mewah, memesan makanan yang lezat, dan saat harus membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hai, kau pikir ini kebun raya? Daun ini bukan uang," bentaknya. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita perlu melihat betapa absurdnya dunia ini." Setelah kembali, Abu Nawas bercerita pada orang gila itu sambil tertawa. "Tuan, aku sekarang mengerti. Kadang hidup tidak perlu selalu serius, dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku. Dunia ini penuh aturan aneh, tapi tidak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu tersenyum lebar. "Kau benar Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus dinikmati, bukan rumus yang harus diselesaikan." Sejak saat itu, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ia semakin santai dan bahagia dalam menjalani hidup karena memahami bahwa terkadang kebebasan berpikir membawa kebahagiaan yang sejati. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa tergerak untuk bersedekah.
Ia ingin membantu orang-orang miskin yang semakin banyak akibat musim paceklik. Namun, Abu Nawas sedang dalam kesulitan keuangan. Ia hanya memiliki beberapa keping uang asli, sementara yang lainnya adalah uang palsu yang diterimanya tanpa sengaja dalam transaksi sebelumnya. Aku ingin bersedekah, tapi apa salahnya jika uang palsu ini ikut membantu? Bukankah yang penting niatku ikhlas? Pikir Abu Nawas. Dengan keyakinan itu, ia pergi ke masjid dan memasukkan sekantong uangnya ke dalam kotak amal. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap sedekahnya bisa bermanfaat. Beberapa hari kemudian, seorang penjaga masjid menemukan uang yang tampak mencurigakan di dalam kotak amal. "Ini uang palsu," serunya. Kabar ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa, bahkan sampai ke istana. Baginda raja yang selalu memperhatikan urusan rakyatnya memanggil Abu Nawas untuk dimintai penjelasan. "Abu Nawas, apa benar kau memasukkan uang palsu ke kotak amal masjid?" tanya Baginda dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. "Benar Baginda, hamba memang memasukkan uang palsu di antara uang sedekah hamba." Baginda terkejut. "Kenapa kau melakukan itu? Bukankah itu perbuatan yang salah?" Abu Nawas tersenyum kecil lalu menjawab, "Baginda, izinkan hamba menjelaskan. Niat hamba hanya ingin bersedekah. Yang penting adalah keikhlasan, bukan? Lagi pula, uang itu tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Apakah niat baik hamba harus dinilai dari keaslian uangnya?" Baginda mengeritkan dahi, merasa jawaban itu aneh. "Abu Nawas, niat ikhlas memang penting, tapi uang palsu tidak bisa digunakan untuk membeli apapun. Itu hanya akan menyulitkan orang lain." Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, hamba hanya mengikuti nasihat lama. Jika bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Dalam hal ini, bahkan hamba sendiri tidak tahu ada uang palsu di sana." Para hadirin yang menyaksikan perdebatan mulai tertawa kecil, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda raja meski awalnya serius, akhirnya tertawa juga. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk membela diri, tapi kali ini kau salah. Bersedekah harus dengan sesuatu yang bisa benar-benar bermanfaat. Lain kali, pastikan hanya uang asli yang kau sedekahkan." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Hamba mengerti Baginda. Hamba akan pastikan tangan kanan dan kiri hamba sepakat lain waktu." Saat Abu Nawas meninggalkan istana, ia merenung. "Setidaknya aku telah belajar bahwa niat baik harus disertai tindakan yang benar. Tapi aku juga berhasil membuat semua orang tertawa hari ini. Itu juga sedekah, bukan?" Kisah itu menjadikan pelajaran bagi semua orang. Keikhlasan memang penting, tapi keikhlasan tanpa tindakan yang benar bisa menimbulkan masalah. Sejak saat itu, Abu Nawas memastikan hanya uang asli yang ada di kantongnya setiap kali ia bersedekah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.